Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang generic di Go. Generic ini adalah fitur baru ya yang rilis pada Go versi 1.18. Nah, sekarang let's go lang. Latestnya sekarang udah 1.20 ya, berarti udah 2 versi di bawah versi yang latest ini. Nah, udah lama nih ya, rilisnya itu tahun berapa ya? Oke, nanti lah. Generic ini ya muncul pada updatean Go versi 1.18 yang rilis Februari 2022. Ini kalau kita menginstal Golangnya, kalau misalkan versi 18 ke atas otomatis sudah bisa gitu ya. Oke. Oke, apa itu generic dan kenapa Golang butuh itu? Generic adalah kita accept multiple data type ya, kita bisa nge-accept multiple data type as the same input parameter, jadi dengan input parameter yang sama. Nah, bayangkanlah kita punya function ya yang menerima input parameter, kemudian kita subtract dengan value di parameter kedua. Jadi kita perlu decide ya, kita perlu memutuskan certain tipe data yang digunakan kayak integer 4 ataupun float ya. Dan ini nge-enforce maksa developer itu untuk nge-typecast dulu ya. Kita nge-casting tipe dulu, tipe data yang benar sebelum kita gunainnya gitu. Jadi kita harus casting dulu nih. Nah, atau solusi lain kita bisa bikin subtract function yang lain untuk integer ataupun untuk tipe data yang kayak floats atau integer 64 gitu ya, tapi kita bikin banyak fungsi jadinya. Oke. Nah, ini contohnya ada subtract AB, ini akan subtract yang tipenya integer doang nih. Oke, ini kalau ada float subtract, nah jadi harus di casting dulu gini kan, harus di casting dulu biar suitable dengan function subtract. Oke. Sekarang nah, apakah type casting or duplicate function itu bisa di skip gitu ya? Kalau contoh di atas kan kita mendapatkan hasil yang salah ya. Kalau ini 20 gitu ya, kalau dikurangkan dengan 10,5 jadinya kan harusnya 9,5 ya kan. Tapi karena udah kita casting jadi integer, jadi ini double ini jadi 10 gitu. Jadi jawabannya 10. Nah, ini harusnya kan kita dapatnya 9,5 tapi dapatnya 10 karena udah kita casting, nanti dibulatin nih gitu, jadi hasilnya salah gitu kan. Nah, the only proper solution adalah kita duplikat, kita bikin function baru yang ini khusus integer, kita bikin lagi yang ini khusus untuk float. Nah, duplikat function ini adalah jadi solusinya hanya duplicate function, jadi kita bisa pakai interface gitu ya. Oke. Compile time bla bla. Nah, jadi ini solusinya mana? Jadi kalau kita pakai interface gitu ya, dia nggak suka pakai itu ya karena error prone dan klang ternyata ini translate prone rawan dan kiku rawan dan kiku ya, rawan error ya. You also lose compile time error check since the compiler will know what are you doing with the interface. Nah, jadi selama compile time dia nggak tahu tuh ya, tahunya nanti pas ketika runtime. Nah, ini akan menjadi kodenya nggak maintainable. Nah, jadi solusinya itu isu tersebut kita bisa solve dengan generic. Nah, makanya generic ini muncul gitu. Nah, jadi kalau kita ubah jadi generic jadinya kayak gini nih. Subtract ada v, ini value boleh integer 4 gitu ya bacanya, boleh integer, boleh float 32. Nah, ini tipe data yang boleh masuk nih. Nah, kemudian ini A nya, ini B, ini parameter pertama, parameter kedua, tipenya sama yaitu V. Nah, ini V itu boleh ini atau ini gitu ya, itu boleh ini. Nah, jadi kalau gini, oke, kita coba aja deh. Contoh sini fun add gitu ya, contoh kita mau add, nah tambahin aja di sini gini gitu,
kemudian kasih di sini tipenya apa, misalkan T gitu ya, boleh integer 32, kita pakai pipe integer 64 gitu ya. Nah ini kasih number, tipenya adalah T, kembaliannya juga T sesuai dengan ini ya. Kemudian kita adakan aja misalkan number 1, number 2, kita number 1 plus number 2. Nah gini. Oke, kemudian di sini kita panggil dr. Cara manggilnya itu gimana ya? Manggilnya itu gini. Jadi kita spesifik ngasih tipe datanya apa di sini ya. Nah gitu. Oke, ini kalau kita run aman nih. Nah 333 ya. Nah coba kalau fungsi sub gitu ya, untuk mengurangkan. Oke, kemudian ini aja deh, integer dengan float gitu ya, dengan float 64. Jadi nanti kita kurangi, kalau 1 dikurang 2 ya ini aman ya, minus 1. Oke, kalau misalkan minus 1 dikurang 2,3 2,2 gitu ya, kita convert dulu nih jadi 64, kita case dulu ini juga Nah sekarang kalau kita run, nah hasilnya apa sih nih, minus 1,222. Nah gitu, jadi nggak kayak tadi. Kalau tadi itu kan gini, ini tipe datanya di sini ya integer gitu kan, integer. Nah sebuah gitu ya. Nah ini kalau kita paksa, kita ubah dulu jadi integer ini juga. Nah 2,2 ini kita ubah jadi integer, ini kita bisa jadi 62 gitu segini, kemudian kita convert jadi integer si 62. Nah ini kalau kita run, ini hasilnya ini benar ya, hasilnya itu minus 1,2, tapi ini salah nih, hasilnya itu malah minus 1 karena ini dibulatin menjadi 2. Nah minus 1 gitu. Jadi 1 dikurang 2 minus 1. Oke, jadi gini ya cara menggunakan generic. Oke, masih banyak tipenya, masih banyak cara penggunaan yang lain. Kita lihat generic dan how they work, bagaimana dia bekerja, type parameter, data type, another data type. Oke, basic generate, beginner, regular, subtract ini, given form ini. Oke, ini scope integer, have method AB, save. Now mix drivel, but it is vital to understand before traversing into generic. Oke, di samping from function parameter ada juga type parameter ya. Tipe parameter itu ini tipe parameter ya dibacanya, tipe parameter. Dan should be defined before the function parameter. Nah, jadi kita harus define sebelum function parameter ini. Nah, itu posisinya ya. Type parameter are usually capitalized to make easier to spot. Oke, supaya mudah di highlight gitu ya. Jadi biasanya pakai capitalize kayak gini tadi, T gitu ya, atau boleh yang lain misalkan X gitu ya, pokoknya kapital biar mudah di spot. Nah, gitu. Boleh V gitu ya. The difference between the function parameter and type parameter is that the function parameter is local scope. Kita nggak bisa gunain v ini sebagai variable di function. A type parameter only state what data type v represent. Data type called v, mana itu integer, ini v replace integer, dan kemudian bisa dari scope. We can now replace the data type A dan B with V, and also the function output V. Nah gini ya. Tapi perbedaan antara function parameter dan tipe parameter adalah di function parameter adalah tersedia di local scope dan function. Ya, local scope dari function. Jika kamu define V the way we did above ya, kita nggak bisa menggunakan V sebagai variable di function. Iya gitu. Oke, misalkan var number gitu, tipenya X, number sama dengan number 1 plus number 2 kurang
return number. Maksudnya itu define v, oke. Kita nggak bisa menggunakan v sebagai variable di function. Maksudnya apa ya? Perbedaan antara function parameter dan tipe ini ya, adalah the function parameter is available in the local scope, ya, tersedia di local scope. Oke, function ini ya. Kalau kita define v ini ya seperti ini, kita define v, kita nggak bisa menggunakan v sebagai variable di function. Artinya kita nggak bisa variable ya, bukan data type, variable di function sebagai variable. Maksudnya sebagai variable, bukan ini tipe artinya x gitu. Ini nggak bisa kayaknya ya. X number 1 subject number 2. Nah ini nggak bisa nih, x ini nggak boleh ya, karena dia tipe kan, nggak boleh kita jadi variable gitu maksudnya mungkin ya, as a variable. Oke. Now you might think that we have accomplished nothing. We simply replace integer with a more complex solution, and you're right. We are not done. The book will compile. You are not allowed to replace single data type with that. The reason for this parameter is pretty much as the value, not the data type. The constant is an interface. Data function parameter. Jadi type parameter ini expect type constraint ya sebagai value-nya, bukan tipe data. Constraint itu adalah interface. Jadi kita bisa menambahkan second data type parameter by using pipe ya. The pipe parameter ini digunakan untuk or. Ini artinya or ya. Integer kah atau integer 32 kah atau float 32 gitu. With simple main method. Oke, gini sih. To make it more clear, we can break the type function out just to make it easier to understand and also allow the condition to be reusable. To create a constant, we simply declare interface subtractable with data type to include. Nah karena tadi katanya interface kan, jadi kita bisa bikin gini. Ini tipe datanya apa aja yang kita define, kemudian ini kita masukkan ke subtractable ini masukkan ke sini. Nah jadi lebih clean. Nah, gitu. Jadi kita define dulu type constraint-nya di atas. Oke, jadi kalau kayak gini tadi kan, sini kita balik lagi, return number 1 dikurang number. Nah, oke, ini kita tambah aja, kita sub gitu ya, 1. Ada gini integer. Gini juga nggak apa-apa ya, nanti otomatis. Kita belum print result seperti oke. Ini kenapa tipe datanya beda nanti ya, R2 gitu. Nah, oke, benar ya. Nah, jadi ini tuh kita bisa simplify dengan bikin interface ya, type constraint. Tipe misalkan subtractable. Nah, ini aja nih yang bisa gitu ya. Ini kita masukkan aja ke sini. Ganti misalkan jadi S gitu ya. Nah, cek. Nah, jadi bisa gitu, daripada banyak di sini kan, jadi kurang readable ya, kurang bagus, kurang enak dilihat. One last thing before your master generic, you can apply a type parameter when you call the generic function to see the data type to use. Terus gini. Sama kayak tadi ya. Kita bisa specify di sini. Ini float gitu ya. Ini float nih, float 64. Sebenarnya dia ada komen nih, nggak usah katanya ya. Nah, accessory sebenarnya. Type argumen dan tilde. I'm a red hat. That is all that matters. Well, I'm a
tough head, I don't care what you are. Ini type argumen ya. Kalau tilde ini, so we can use generic function now, but there is still some little left. Oke, ini menggunakan data type ship. Oke, subtract, float. Oke. Nah, problemnya adalah ketika kita punya tipe data yang alias. Nah, ini nih alias kayak gini nih. Kita punya alias gitu ya. Nah, gimana tuh cara masukin ke sini? Bisa nggak? Ini crash ya, akan crash. Jadi nggak bisa tuh, nggak suitable ya. Makanya kita perlu ini tilde tanda tilde deh, integer apapun tipe data integer ataupun alias gitu ya. Nah, gitu bacanya kayaknya ya. Nah, which still constraint that any type that is derived from the given type is allowed. Nah, derivative itu diturunkan ya. Enggak. Berasal dari, nah kalau berasal dari tipe data maka oke ya, kita allow. Nah, jadi baru nih bisa nih kita punya tipe data alias gitu ya, my own integer, kita isi my own integernya 10, kita pass ke subtract, aman gitu. Ketika kita print ini kita print hasilnya ini tipenya my own integer ya, tipenya ini. Oke, jadi gitu ya pilot. Generic type ini dan comparable. Comparable itu ini ya, membandingkan generic type itu ini. Kita udah nge-cover generic function dan sekarang saatnya nge-cover generic type. Untuk bikin generic type kamu harus define dulu tipe data baru ya, tipe baru, dan give it the type parameter atau sesuai create result type. Kita bikin gini. Result is array of result using the type constraints subtractable. No bineo. Nah, jadi penggunaannya tuh subtract. Create generic result. Results. Nah, ini yang tadi ya, yang results tadi. Dia subtractable ya, berarti kita bisa isi dengan si integer ya. Kemudian kita append hasilnya dengan si result yang ini. Bisa gitu ya. Kita nge-define tipe ini ya, yang isinya itu ya slice of t, subtractable. Nah, sekarang bisa nggak di result yang tadi kita result storage, result subtractable. Sayangnya subtractable ini adalah tipe constraint dan kita nggak bisa gunainnya di nulisan result. This will trigger compile error interface contain type constraint. Jadi apa yang kita lakukan ini newly introduce ini to allow the result to hold any data type. Kita nge-allow ya ini jadinya nanti ya adalah alias dari interface. Kita kasih ini ya, ini alias dari interface ya. Kalau kita lihat var a ini kita buka, nah dia interface ya, alias dari interface. Kayak run alias dari integer 3. Kalau byte itu win8. Kalau ini tadi ya, kalau ini berarti ya boleh semuanya gitu. It's not perfect. I hope it sudah ada.
Nah, ada tipe lain yang namanya comparable, yang mana dia adalah type constraint yang bisa di compare, kayak bisa di equals or not equals gitu ya. Important to get familiar with this word, as you will probably see them appearing all over this generic become familiar to the community. Interface constraint and generic struct. Interface can be used as type constraint. Jadi sejauh ini kita hanya menggunakan single constraint ya. Kita hanya menggunakan type constraint. Sayangnya possible to use interface ya sebagai constraintnya. Mari kita making generic function dan accept the interface called movable. Nah, movable, move vmove. Lah, bisa gini ya. Lah, ini apa nih? Movable ini interface, dia function. Dia function. Method person ya. Ada move. Jadi yang kita pas ke sini dia harus implement ini dulu nih, move dulu ya. Kita udah belajar interface kemarin, nah baru nih bisa nih. Wah bisa gitu ya. Ini nggak aneh sih ya. Cara biasa juga bisa, langsung aja di sini ya movable ya tipenya. Beda. Kalau ini lanjut. Jadi kalau mau ini kan tadi baru satu type constraint ya. Jadi kalau mau lebih kita pakai koma di sini. Masukin tipe data yang lain, subtractable ini aliasnya. Gitu, movable ya. Ada subtractable. Nah, yes, amazing sangat. Not working example, just pseudocode for we want to accomplish the code will compile. The compile will not angry because we are using a type constraint so the interface is not allowed. There's a way to get away to generic struct. Generic struct ini untuk ngambil tipe datanya yang di define selama initialization. Kena blok. Kita gini. Bentar. We need to define as type for interface is somewhere else. But also need to be generic struct. Name car. Ini substruct nih. Ada subtractable. Ada ini juga. Untuk apa ya? Kita perlu specify di sini ya tipe datanya apa ya, karena dia struct ya. Kita perlu define. Nah, sekarang kita move. Kita bisa gini, person s s move it chain name. Kompleks gitu ya. By bergrading into move, movable as subtractable, v distance matter, move subtract. This kind of more complex is. Nah gini ya, ini struct tadi kita define tipe-nya, kemudian kita lakukan move, kita panggil move, masukin yang tadi, kemudian move, bisa gini, person, kita define ya. Benefitnya apa ya? You can avoid the move ini by reordering the tab number.
Oke, context katanya. Subtractable person is a generic structure with the time is to be defined. Type argument. Oh, jadi sekarang si ini working with subtractable yang gak hanya person. So all method also need to use this initialization. Jadi person ini adalah struct yang menerima tipe definition sebagai initialization. Tipe definition ketika init dan digunakan tipe sebagai tipe data formatter as input. Oh, jadi tipe data yang ini itu digunakan gitu. Oh, tadi kan tipenya float ya. Nah, ini float integer. Jadi bisa nih dari as ini ke sini gitu. Gitu. Oke. Sudah end journey kita tentang generic. Masih banyak artikel lain. Oke, kita bertahap. Sip, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.